فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Teman yang lalu kita membahas tentang qiraatul Fatihah. Apa hukum qiraatul Fatihah indahnya fadil? Rukun salat bagi siapa? Bagi imam, makmum, dan munfarid. Tayyib. Bagi setiap orang yang salat dalam bentuk salat apapun, apakah dia sebagai imam ataukah dia sebagai makmum atau salat sendirian. Berkaitan dengan ketika seorang menjadi makmum, bagaimana menjawab hadis man kana lahu imam fa qiraatul imami lahu qiraah. Bukankah ini mencukupkan sekedar dia mendengar diam maka sudah dihukumi membaca? Indahnya syukran. Nah, hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Baik. Lalu bagaimana dengan ayat? Kalau hadisnya dhaif, taruhlah dhaif. Bagaimana menjawab ayat wa idza quri'al Qur'an fa ansitu lah? Jika dibacakan Al-Qur'an kita diperintahkan untuk diam. Indahnya Khadir. Ayatnya apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Baik. Baik. Perintah dalam ayat ini telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat berjamaah untuk apa? Untuk seorang diam kecuali membaca Al-Fatihah. Bagaimana pada riwayat Ahmad dalam hadis Ubadah bin Samit, la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Jangan kalian membaca di belakang imam kalian kecuali Fatihatul kitab. Menunjukkan bahwasanya Fatihah harus walaupun dia menjadi makmum. Baik. Sekarang kita masuk pada ar-ruknur rabi' ar-ruku'. Rukun yang keempat yaitu ruku'. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah. Tegas perintah untuk rukuk dan sujud. Bahkan terkadang diungkapkan untuk salat dengan rukuk. Sebagaimana pula terkadang diungkapkan untuk salat dengan apa? Sujud. Menunjukkan dua rukun ini ikhwan merupakan rukun inti dalam salat, yaitu rukuk dan sujud. Farka'u ma'ar raki'in. Maksudnya apa? Salatlah bersama orang-orang yang salat, bukan hanya sekedar ikut rukuk saja. Tapi disebutkannya rukuk menunjukkan rukuk itu diantara inti dalam salat, rukun pokok.
Dalil dari as-sunnah wa qawlihi lil musii salatah thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah dalam keadaan rukuk. Ini juga perintah menunjukkan wajibnya rukuk sampai tingkatan rukun. Qala wa haddur ruku'i minal qa'im al-inhina'u bihaitsu yumkinu an tamassa yadahu rukbatayh. Sekarang batasan rukuk dari seorang yang berdiri itu apa? Batasan rukuk minimal ya kawan, yaitu seorang membungkukkan badan di mana memungkinkan kedua tangannya untuk menyentuh kedua lututnya. Fi haqqi mu'tadilil hilqati la tawilal yadain wala qasiraha. Baik. Pada hak orang yang perawakannya pertengahan, mu'tadilil khilqah, yaitu perawakan badannya dia mu'tadil, yaitu keumuman manusia pertengahan. Baik, boleh kita atafkan saja la tawilil yadaini wala qasirihima, tidak yang panjang kedua tangannya, tidak pula yang pendek. Nah, mungkin orang yang tangannya panjang banget, dia masih mencondongkan badannya saja, tangannya sudah sampai lutut. Tapi ada orang yang tangannya pendek, dia sudah bungkuk sampai apa? Bungkuk lurus rukuk, tapi tangannya belum nyentuh lututnya. Bisa saja. Maka menjadi patokan adalah apa? Ketika kedua tangan menyentuh lututnya, nah pada orang-orang yang apa? Perawakannya pertengahan. Baik. Dan ini yang disebutkan oleh sederetan para ulama, di antaranya Asy-Syirazi dari kalangan Syafi'iyah. Beliau mengatakan wa yajibu an yanhaniya ila haddin yablughu rahatahu rukbatayh, li'annahu la yusamma bima dunahu raki'an. Wajib untuk dia membungkuk sampai batasan kedua telapak tangannya menyentuh apa? Kedua lututnya. Kenapa? Karena tidak dinamakan rukuk kalau apa? Kalau kurang dari itu. Baik. Coba Khuzaimah berdiri. Nah, coba membungkuk 45 derajat. Itu 90 derajat. Yang posisi bungkuk tapi belum nyampe ke lutut tangannya. Batasannya seberapa coba? Naik lagi. Coba arahkan lutut. Itu nyentuh? Maksudnya sudah bisa nyentuh segitu? Baik. Berarti kalau orang rukuk seperti itu saja, maka sah atau tidak? Tidak. Kenapa? Tidak bisa menyentuh apa? Kedua lututnya. Baik. Tapi seandainya orang rukuk tapi tangannya nggak disentuhkan, tapi dia sudah sampai batasan kalau seandainya mau menyentuh lutut, maka lututnya bisa disentuh, sah atau tidak? Sah. Karena ini kita sedang bicara tentang kadar membungkuknya, Pak. Membungkuknya ini membungkuk sampai batasan apabila tangannya dia sentuhkan ke lutut bisa. Baik. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dari kalangan Hanabilah,
wal wajibu min dzalika al-inhina fi haitsu yumkinuhu massu rukbatayhi bi yadayhi. Yang wajib dari rukuk tersebut adalah apa? Membungkukkan punggungnya, di mana dia memungkinkan untuk menyentuh kedua lututnya dengan kedua tangannya. Li'annahu la yakhruju 'an haddil qiyam ila ruku' illa bihi. Karena tidak memungkinkan untuk dia keluar dari batasan berdiri menuju ke rukuk kecuali dengannya. Taib wala yalzamuhu wad'uhuma wa innama dzalika mustahab, dan tidak harus dia meletakkan kedua tangannya di lutut karena itu hukumnya mustahab. Tapi yang penting dia apa? Membungkukkan badan sampai kadar di mana kalau tangannya disentuhkan ke lutut itu bisa nyampe. Taib. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala memberikan penggambaran haddul wajibi minhu an yakuna ila ruku'il kamil aqrabu minhu ilal qiyam. Jadi batasan yang wajib untuk rukuk tersebut bisa terpenuhi ya kawan, yaitu di mana dia lebih dekat menuju ke rukuk yang sempurna daripada ke posisi berdiri. Taruhlah antum gambarkan orang berdiri dan orang rukuk sempurna. Orang berdiri kan tegak lurus, ya kan? Orang rukuk sempurna kan dia membentuk sudut 90 derajat. Punggungnya berarti apa? Datar. Punggungnya datar, ya kan? Siku. Nah, batasan rukuk yang wajib yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di mana dia lebih dekat ke kondisi rukuk yang sempurna dibandingkan ke kondisi berdiri. Berarti seandainya kita bagi dua sudut orang ketika apa? Ketika membungkuk. Pertengahannya berarti 45 derajat. Karena ini kan 90 derajat. Paham enggak derajat-derajat? Hah? Ini sudut ini 90 derajat siku, ya kan? Ketika orang membungkuk, nah membungkuk ini kalau pertengahan antara rukuk sempurna dan berdiri ini kan baru 45 derajat, ya 45 derajat. Maka kapan saja dia lebih dari itu ke arah mana? Ke arah rukuk, ya kan? Maka dia sudah memenuhi kadar yang wajib. Jadi tidak boleh kalau masih 45 derajat belum belum sah, belum memenuhi kadar wajib. Kenapa? Karena dia pertengahan antara berdiri dan rukuk. Kalau kurang dari 45 derajat maka jelas masih dihitung berdiri. Paham? Kalau lebih dari 45 derajat dia membungkuknya, maka itu ketika lebih dekat ke posisi rukuk yang sempurna maka itu sudah memenuhi kadar wajib. Adapun rukuk yang sempurna nanti insyaallah kita lewati pada pada pembahasan sunnah-sunnah ketika rukuk dan akan disinggung juga dalam syarah ini sekilas. Tapi kalian pahami dulu kalam ulama tadi maksud kadar rukuk yang wajib. Baik. Wa qadruhu min ghairihima, dan kadar rukuk dari selain keduanya. Baik. Kamaktu'il yadaini awil mashruri awil mutaqati yadaihi wa nahwihi minal wamani'. Wa min qa'idin muqabalatu wajhihi ma qaddama rukbatayhi minal ard. Baik. Dan kadar rukuk dari selain keduanya. Baik.
Seperti apa maksudnya min ghairihima, dari selain orang yang memiliki kedua tangan yang mu'tadil. Baik. Kamaqtu'il yadain, seperti orang yang kedua tangannya terpotong, diamputasi atau yang kan dia tidak bisa nyentuh, jelas dia mau membungkuk sampai lebih dari 90 derajat pun tidak akan bisa nyentuh tangannya. Awil mashnul, atau seorang yang tangannya lumpuh, tidak bisa nyentuh ke lutut. Awil muthaqati yadai, atau orang yang kedua tangannya muthaqah, diikat, kedua tangannya diikat. Wa nahwihi minal mawani', dan yang semisalnya dari penghalang-penghalang untuk bisa rukuk sempurna dan menyentuhkan kedua tangannya ke lutut. Wa min qa'idin, dan dari orang yang duduk. Baik. Muqabalatu wajhihi ma qaddama rukbatayhi minal ard, dan dari orang yang duduk, yaitu kadarnya ikhwan, yaitu dengan menghadapkan wajahnya ke bagian depan kedua lututnya. Baik. Pada bagian pada bagian lantai tanah tempat dia salat. Baik, ini cara menghadapkan wajah ketika ketika seorang tidak bisa menyentuhkan kedua tangannya ke lututnya untuk rukuk yang sempurna, karena penghalang-penghalang tadi, atau karena dia itu sholat dalam kondisi duduk. Baik, berarti pandangan yang menjadi patokan. Sehingga dia ketika rukuk, rukuk, orang yang tadi yang diikat atau kedua tangannya, dia pandangannya karena nggak bisa nyentuh lututnya, maka dia memandang ke bagian bagian depan lututnya. Lantai bagian depan lututnya. Baik. Adapun bagi orang yang duduk, jelas orang yang duduk, sholat duduk, maka tangannya kan sudah di lutut, paham? Orang sholat duduk kan tangannya di lutut. Maka bagaimana batasannya? Yaitu dia menundukkan, kemudian pandangannya ke arah lantai bagian depan lutut. Bagian depan lutut. Cuman untuk perincian ini akhwan, wallahu taala alam. Hanya sekedar untuk mempermudah saja. Intinya kalau orang yang sholat dalam keadaan duduk kan rukuk, dan untuk rukuknya sekadar isyarat, maka dia menundukkan dengan kadar sebagai isyarat bahwasanya itu rukuk yang dia lakukan. Baik. Adapun nas untuk hal tersebut ini kita tidak mendapatinya, wallahu taala alam. Sedangkan seorang yang tangannya terputus, atau tadi seorang yang terikat, telah kita ketahui bahwasanya meletakkan kedua tangan di lutut bukan perkara yang wajib, tapi sifatnya sunnah. Maka ketika tidak mungkin untuk meletakkannya, maka dia intinya adalah menundukkan, yaitu dia membungkukkan badan, ya, dia membungkukkan badan, kalau bisa sempurna dengan sudut 90 derajat, membungkukkan sempurna seperti rukuk sempurna. Kan mungkin kalau orang tidak pakai tangan berat enggak? Coba kamu raga. Tangannya dikebelakangkan ketika rukuk. Misalnya diikat. Tangannya ke belakang, rukuk sempurna coba. Seperti orang rukuk sempurna. Jangan penak.
Hah? Hah? Berat enggak? Baik. Nah, intinya seperti itu. Baik, dia membungkukkan badan walaupun tangannya apa? Terikat ke belakang atau tangannya enggak ada. Baik. Yang penting kadar yang awal tadi yang kita nukil dari para ulama itu yang diingat-ingat, yaitu apa? Dia membungkukkan badan di mana ketika apa? Kedua tangannya disentuhkan ke kedua lutut maka bisa. Baik. Seandainya tidak ada kedua tangannya terputus maka dikirakan. Baik. Ala min qa'idin muqabalatu wajhihi ma qaddama rukbatayhi minal ardi adna muqabalatin. Nah, kadar untuk orang yang salat dalam kondisi duduk, nah ini adalah menghadapkan wajahnya ke bagian depan kedua lututnya, nah tayyib di bagian lantai yang paling dekat dengan lutut. Wa yada'u yadayhi ala rukbatayhi mufarrijatal asabi', dan dia meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Antum hati-hati dalam menerjemahkan ini akhwan agar tidak menimbulkan salah paham. Wa yada'u yadayhi ala rukbatayhi, kalau seorang mungkin mengartikan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, maka orang akan meletakkannya di paha, di atas kedua lutut dia letakkan di atasnya. Padahal yang dimaksud dalam lugah Arabiyah wa yada'u yadayhi ala rukbatayhi, yaitu dia meletakkan kedua tangannya pada lututnya. Di lutut itu letak kedua tangan kita ketika apa? Rukuk. Tidak di atas lutut, tidak di bawah lutut, tapi pas di mana? Pas di mana Ahmad? Di mana itu? Di atas lutut. Hah? Pas di lututnya. Taib, dia cengkeramkan tangannya di lututnya. Mufarrijatal asabi', dalam keadaan jari jemarinya direnggangkan. Taib, jadi mudahnya apa? Mencengkeram ke lutut. Dan nanti insyaallah pada pembahasan sunnah-sunnah akan kita rinci lagi. Wala yushkhis ra'sahu wala yusawwibhu walakin baina dzalik. Nah, dan tidak atau jangan, boleh kita jadikan nahi atau nafi. Kalau nafi berarti wala yushkhisu ra'sahu wala yusawwibhu. Nah, dia tidak menundukkan kepalanya, tidak apa mendongakkan kepalanya. Kepalanya jangan mendongak. Wala yusawwibuhu, dan tidak pula menundukkan. Walakin baina dzalik, akan tapi antara keduanya, yaitu tidak dongak, tidak nunduk, tapi apa? Kepalanya lurus dengan punggung. Taib, kepalanya lurus dengan punggung. Li hadits Abi Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu annahu raka'a fajafa baina yadayhi. Berdasarkan hadits Abi Mas'ud Uqbah bin Amr bahwasanya beliau rukuk kemudian apa? Jafa baina yadayhi. Naam. Wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Jafa baina yadayhi maksudnya apa? Merenggangkan akhwan. Taib, tangannya menjauh dari sisi tubuhnya, yaitu sikunya dijauhkan dari sisi tubuh. Kemudian meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Wa farraja baina asabi'i min wara'i rukbatayhi, dan ya merenggangkan jari jemarinya. Taib, min wara'i rukbatayhi, dari balik apa? Kedua lututnya. Naam. Wa qala hakadha ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli, demikianlah
aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Nah, pada penjelasan tadi, sekilas disebutkan tentang sunnah-sunnah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk. Karena meletakkan kedua tangan di lutut ini kan sunnah. Cuma disebutkan oleh pensyarah di sini. Sekarang berarti butuh untuk kalian pahami agar tidak salah dalam memahami kalimat hadis tersebut, ikhwan. Baik. Berarti pada rukuk yang sempurna tadi meletakkan kedua telapak tangan di kedua lutut. Ya, diletakkan, dicengkeramkan. Kemudian yang kedua, jari jemarinya direnggangkan. Baik. Tidak digabung ini tapi direnggangkan, berarti sifat mencengkeram. Kemudian di sini mujafah, maksudnya mujafatul mirfaqain anil jambain. Dalam hadis fajafa baina yadai, maksudnya adalah menjauhkan kedua lutut dari sisi tubuh. Ya, dari sisi tubuh kita kedua lutut dijauhkan. Baik. Saya bilang afwan. Siku menjauhkan kedua siku dari sisi tubuh. Karena kalau lutut ya dia lututnya di situ saja. Lututnya enggak gerak-gerak. Afwan, saya salah ucap. Siku yang dijauhkan dari sisi tubuh. Baik. Kemudian istiwa'ul dhahar, meluruskan punggungnya lurus. Kemudian istiwa'ur ra's ma'adh dhahr, yang kelima meluruskan kepala bersama dengan punggung. Jadi ini 5 perkara dalam sunnah-sunnah rukuk. Ya, sunnah-sunnah rukuk ada 5 tadi. Sudah dicatat Zaid? Zaid. Bisa ditanyakan 5 sunnah dalam rukuk, harus bisa. Baik. Wakada hadithu Aisyah radhiyallahu anhu, di sini keliru, harusnya radhiyallahu anha. Demikian pula hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Wa kana yang kedua tidak perlu karena sudah disebutkan di depan. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Adalah dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk maka beliau tidak mendongakkan kepalanya, tidak pula menundukkan, akan tapi antara keduanya, yaitu di mana kepala lurus dengan punggung. Dan ini yang sering keliru, terkadang dongak, terkadang terlalu nunduk. Maka hendaknya seorang memperhatikan untuk bisa menunaikan sunnah tersebut. Di antara caranya akhwan, yaitu ketika seorang ingin lurus maka pandangannya ya ke bawahnya, tidak melihat ke arah kaki atau ke arah depan lebih dari bawah kepalanya. Kalau dia menghadapnya ke arah depan lebih dari kepalanya maka dia akan dongak. Tapi kalau dia melihatnya ke kakinya maka itu cenderung akan akan menunduk, tapi mukanya ke bawahnya. Baik. Dan jika seseorang ta'awun dengan temannya misalnya, coba aku sudah lurus belum, untuk mengecek posisi dia yang lurus bagaimana agar dia tahu ini sudah lurus, maka itu bagus. Mimba bitta'allum, baik, untuk belajar menunaikan sunnah. Adapun nanti ketika setelah sholat tidak perlu kemudian dia ukur-ukur lagi. Tapi kalau sudah sholat, ya dia sudah tahu perkiraannya. Ar-ruknul khamis al-i'tidalu ba'da ruku'. Rukun yang kelima yaitu berdiri tegak setelah ruku'.
Ini juga rukun. Wa daliluhu hadithul musi' salatahu thumma marfa' hatta ta'tadila qa'iman. Dalilnya adalah hadits musi' salatah. Kemudian bangkitlah sampai engkau betul-betul tegak berdiri. Dan ini berdiri yang tegak untuk i'tidal, di mana dia berdiri lurus. Kemudian kadar bangkit ikhwan, taib, ya sempurna ya bangkit lurus, betul-betul tegak. Adapun kalau dia bangkitnya condong masih ke arah rukuk, lebih dekat ke arah rukuk, maka belum dikatakan bangkit. Tapi bagi seorang yang tidak memiliki penyakit bungkuk tentunya. Kalau seorang yang bungkuk berdiri saja tetap kayak orang rukuk. Taib. Yang bisa berdiri tegak maksudnya. Barakallahu fikum, mungkin itu dulu. Naktahi bihadza walhamdulillah.